Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan ya teman-teman. Selamat dulu nih buat teman-teman yang mungkin nonton dari awal sampai akhir ya. Karena ini bukan suatu hal yang gampang ya untuk menjaga sebuah komitmen. Jadi kita sudah berkenalan dengan React, kemudian kita juga sudah coba memahami konsepnya React dan lain sebagainya, sampai kita cobain juga ya melakukan fetching dengan metode get dan post, serta kita bikin form sederhana pada React. Nah, terus selanjutnya apa nih? Yang jelas pasti teman-teman harus cobain terus ya, praktek terus menggunakan React.js, atau teman-teman bisa juga langsung cobain framework yang berbasis React. Ada Next.js, ada Remix, ada Gatsby. Ya, yang paling populer di Indonesia saat ini Next.js ya. Dan sebetulnya Next.js itu full stack, tapi bisa juga disetting khusus untuk front end. Jadi silakan teman-teman kunjungin aja dokumentasinya dan coba dibaca-baca gimana cara nyetingnya. Karena balik lagi, ketika teman-teman sudah mulai berurusan dengan framework, maka teman-teman harus bisa baca dokumentasi. Kemudian coba implement framework CSS. Nah, ini menarik juga nih. Kemarin kita masih menggunakan CSS bawaan dari React. Ya kan? Itu cuman middle doang lah. Bikin kontennya di tengah-tengah gitu kan. Nah, sekarang coba teman-teman implementasi CSS yang lebih kompleks ke dalam React-nya. Kalau teman-teman nggak mau pakai CSS murni, bisa pakai Tailwind CSS, Chakra UI, Material UI. Yang paling populer ya di Indonesia itu Tailwind CSS, udah pasti banget. Nggak harus di React.js, di project manapun, Tailwind CSS juga lumayan populer. Tapi salah satu framework CSS yang paling gampang diinstal di React itu Tailwind CSS. Khususnya versi 4 ya, teman-teman jangan pakai versi yang jadul. Kalau pakai versi yang jadul agak repot instalnya di React.js. Kemudian nggak lupa juga soal unit test ya. Ini kayaknya hampir semua ujung tutorial yang bersifat next level gitu ya, atau yang advance-nya aku selalu ingetin soal unit test. Meskipun memang kita selama tutorial ini nggak menggunakan unit test ya, karena kita kembali lagi ingin mengetahui dasarnya dari React.js itu sendiri. Tapi sekarang teman-teman sudah tahu, jadi silahkan teman-teman cobain unit testnya. Yang paling enak kalau tidak salah itu yang RTL atau yang React Testing Library. Jadi RTL itu berbasis seperti seolah-olah kita menjalankan tesnya itu berdasarkan user experience. Kalau nggak salah ya, yang RTL ini. Tapi nggak kalah populer juga Jest sama Vitesse ya. Jest itu yang bisa dibilang paling populer mungkin. Aku nggak tahu sih kalau di Indonesia. Yang jelas orang Indonesia malas bikin unit test, termasuk saya. Dan Vitesse itu versi ringannya dari Jest. Ini sumbernya aku cuma browsing random aja dari internet, karena memang balik lagi, mayoritas perusahaan Indonesia itu masih lemah di bagian unit testnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin memperkaya portfolionya, saranin teman-teman juga cobain unit test sih. Dan yang terakhir adalah perkuat konsep modular dan komponen. Ini aku tambahin ya, sama satu lagi, perkuat pengetahuan dasar React. Nah, tapi sebelum pengetahuan dasar React, pada dasarnya React itu menggunakan konsep modular dan komponen. Dan ini adalah dua hal yang menurut aku jarang sekali dibahas di kampus dan susah sekali nyari bacaan soal konsep modular dan komponen. Jadi aku saranin teman-teman gunakan ChatGPT-nya dengan baik. Silahkan teman-teman cari, entah itu buku, entah itu artikel di internet yang ngebahas soal konsep modular sama komponen ini. Karena aku sendiri juga jujur, karena nggak pernah nemu bacaan yang benar-benar bisa bikin otak sama perasaan aku plong gitu loh. Oh, ternyata konsep modular dan komponen itu seperti itu, aku hampir nggak pernah nemu. Dan akhirnya aku mulai paham soal konsep modular dan komponen itu berdasarkan jam terbang. Ya, waktu itu aku udah mulai masuk ke ranah senior developer, aku harus bikin sebuah library, tapi waktu itu pakai teknologi PHP gitu ya. Dan sifatnya ada yang bersifat komponen, dan codingannya harus ditulis dengan konsep modular. Jadi codingannya itu nggak boleh lebih dari sekian baris, harus dipecah kalau misalkan udah lebih dari sekian baris. Kemudian kalau sifatnya nggak harus selalu dipakai, maka harus dijadikan komponen. Di PHP itu juga ada komponen ya, trait nih kalau nggak salah namanya ya. Nah, itu aku baru ngeh konsep modular sama komponen itu di situ. Ya harapannya sih teman-teman nggak harus learning by doing ya. Harapannya teman-teman bisa nyari bahan ajar atau referensi bacaan soal konsep modul dan komponen ini ya. Dan seandainya teman-teman nemu atau teman-teman tahu yang bagusnya itu di mana untuk bacaan konsep modul dan komponen ini, coba teman-teman share di kolom komentar ya. Karena aku sendiri juga masih perlu lagi sih. Pengen coba lebih memperdalam lagi konsep modul sama komponen. Karena ini jadi poin plus banget ya di dunia pemrograman.
Karena jarang sekali orang Indonesia itu memperhatikan kualitas kodenya ya. Ya aku nggak mau bilang semuanya sih, tapi berdasarkan pengalaman aku selama ngoding gitu ya, itu memang orang Indonesia males sekali bikin codingan yang sesuai standar yang baik dan benar gitu loh. Atau sesuai kesepakatan yang sudah disepakatin di awal lah. Aku nggak tahu kenapa masih suka nemu codingan sampai 1000 baris, controller yang sampai 2000 baris atau nggak fungsinya atau metodenya yang bejibun dan lain sebagainya. Aku nggak ngerti kenapa kebanyakan orang-orang kita tuh seperti itu ya. Dan harapannya sih teman-teman nggak kayak gitu lah. Diperhatikan cara penulisan codingnya gitu. Makanya konsep modular sama komponen ini penting supaya teman-teman nggak bikin masalah lah di kantor. Gampangnya kayak gitu atau di project gitu ya. Karena aku sendiri suka kesel juga sama orang yang ngodingnya tuh sembarangan. Rapihin dikit kayak dikit aja deh. Minimal bisa dibaca. Atau teman-teman kalau males bikin bikin codingan yang rapi gitu, minimal teman-teman kasih catatan gitu lah. Itu menurut aku benar-benar ngebantu sih. Karena benar-benar puncak kekesalan aku terjadi itu di project React dan rendernya itu ngejelimet banget dan itu aku benar-benar kayak oh my god, orang ini ngapain aja sih? Maksudku apa aja yang dilakukan gitu loh. Aku nggak ngerti dia sampai bikin render React yang satu ngejelimet, dua berantakan banget, tiga dan itu benar-benar susah dimengerti gitu loh. Bahkan aku sampai mau nanya ke ChatGPT aja males, ini apa aja yang masih aku copy paste, saking aku bingungnya karena codingnya itu banyak banget gitu loh. Jadi harapannya mudah-mudahan teman-teman tidak menjadi orang yang seperti itu dan selalu bikin nyaman programmer lain lah, biar sama-sama enak itu kerjanya. Ini aku benar-benar tekankan ya sama teman-teman, karena aku menemukan kasus ini, itu yang paling parah itu memang ketika sudah pakai teknologi JavaScript ya, khususnya React.js yang untuk front end ya. Itu bener-bener berantakan banget dan itu bener-bener bikin aku pengen tak tempeleng orangnya, bener nggak bohong dah. Oke, jadi itu ya untuk kesimpulan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjawab rasa kepenasaran teman-teman soal React.js. Seperti biasa, kita tutup dengan jangan cepat puas dulu dan tetap terus belajar. Kita ketemu lagi di video lainnya.